Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dengan belajar matematika bersama Pak Jimmy. Kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 7 SMP, yaitu tentang bentuk aljabar, dan kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu punya syarat adalah suku-sukunya itu harus jenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya itu adalah sama. Contohnya misalkan ada 7x, 4x, 5x, ini adalah jenis. 5x kuadrat, 6x kuadrat, dan 7x kuadrat ini adalah juga sejenis. Kemudian yang nomor 3 ini tidak sejenis. Karena apa? Karena di pangkat 2-nya ini adalah di variabel atau huruf yang berbeda. Yang satu di y kuadrat, yang satu di y kuadrat, sehingga ini adalah tidak sejenis. Mari kita simak pembahasannya di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan, syaratnya suku-sukunya harus sejenis. Contoh soal, misalkan yang nomor 1 adalah A ditambah A. Ini adalah merupakan suku sejenis. Ingat, di materi awal bentuk aljabar ada istilah koefisien dan variabel. Kalau ada A ditambah A, maka koefisien dari variabel A adalah 1. Berarti bisa kita jumlahkan 1A ditambah 1A itu sama dengan 1 tambah 1, jadi koefisiennya cukup dijumlahkan, hasilnya adalah 2A. Ini adalah penjumlahan dari A ditambah A. Kemudian yang nomor 2, 5A dikurangi 2A ditambah 7A. Ketiga suku ini merupakan suku yang sejenis karena variabelnya sama, pangkatnya sama, 1. Kalau kita jumlahkan, kita operasikan, maka kita cukup menjumlahkan, mengurangkan, dan menjumlahkan dari koefisiennya, sehingga hasilnya adalah 5 dikurangi 2 ditambah 7. 5 kurangi 2 itu 3, 3 tambah 7 adalah 10A. Kemudian yang nomor 3, 5A kuadrat ditambah 2A ditambah A kuadrat. Ketiga suku ini ada yang bukan sejenis karena ada yang pangkat 2, ada yang A saja, sehingga untuk menyelesaikan ini kita lihat suku yang sejenisnya dulu, kita kelompokkan. Berarti yang A kuadrat ini dengan A kuadrat kita kelompokkan, sehingga bisa kita jumlahkan yang A kuadrat sama A kuadrat. Berarti 5A kuadrat ditambah 1A kuadrat karena koefisiennya 1 tambah 2A, hasilnya adalah 6A kuadrat ditambah 2A. Kemudian contoh yang keempat, 5A dikurangi 8B dikurangi 10A ditambah 12B. Ada 4 suku, maka ini kita kelompokkan dulu suku yang sejenisnya adalah 5A dengan 10A. Jadi yang saya beri warna merah ini adalah suku yang jenis. Kemudian kita kelompokkan menjadi 5A kurangi 10A kurangi 8B ditambah 12B. Ingat tandanya yang di depan koefisien ini juga ikut bergeser. Jadi kalau ini min 10A pindah di posisi di depan, maka ini juga min 10A, demikian juga min 8B. Kalau sudah seperti ini, sudah mengelompok, maka kita bisa operasikan, yaitu 5 kurangi 10 berarti min 5A, min 8 ditambah 12B adalah plus 4B. Di bentuk aljabarnya adalah min 5A ditambah 4B dari nomor 4 ini. Kemudian yang nomor 5, 12x kuadrat dikurangi x tambah 3 kurangi 2x kuadrat tambah 3x kurangi 6. Jadi ada 6 suku. Kita kelompokkan dulu yang sejenis, yaitu x kuadrat dengan x kuadrat, x dengan x, kemudian yang konstan dengan konstan. Bisa beri warna yang berbeda-beda disesuaikan dengan sejenis. Maka 12x kuadrat itu kita kurangi 2x kuadrat, min x tambah 3x. Min 3 dikurangi 6, hasilnya menjadi 12 kurangi 2 adalah 10x kuadrat, min 1 tambah 3 plus 2x, 3 dikurangi 6 adalah min 3. Sehingga bentuk aljabar, bentuk sederhananya adalah 10x kuadrat ditambah 2x kurangi 3. Selanjutnya kita teruskan yang contoh berikutnya, nomor 6. Tentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar yang 3x kurangi 17y ditambah 13y plus 4x plus 23y kurangi 9z. Maka ini kita lihat dulu yang jenis, yang diberi warna merah dengan jenis merah, yang hitam dengan hitam, biru dengan biru, kita kelompokkan. Berarti 3x ditambah 4x min 17y ditambah 23y
plus 35Z kurangi 9Z, hasilnya adalah 7X plus 6Y kurangi 26Z. Dan yang nomor 7, tentukan hasil pengurangan bentuk aljabar 8A kurangi 5B kurangi C dikurangi 6B kurangi A min 2C. Jadi kita lihat dulu yang sejenis ya, suku yang jenis berarti 8A ini dengan A min A, kemudian 5B dengan 6B, C dengan 2C. Kemudian karena ini adalah pengurangan, maka kita lihat dulu perubahan tandanya. Karena ada kurung, maka kurang ini masuk dalam kurung, sehingga daerah di sini itu ada perubahan tanda penghubung, yaitu ini min 6B, ini plus karena min kali min plus, kemudian ini juga plus. Kalau sudah kita kelompokkan menjadi 8A ditambah A min 5B kurangi 6B min C tambah 2C, hasilnya adalah 9A min 11B ditambah C. Kita teruskan yang soal berikutnya. Selanjutnya untuk nomor berikutnya, yaitu nomor 8, jumlahkan bentuk aljabar yang pertama dengan aljabar yang kedua. Jadi untuk menyelesaikan ini, maka kita susun dulu operasi penjumlahannya, yaitu bentuk aljabar pertama ditambah bentuk aljabar yang kedua. Kemudian kita perhatikan suku yang jenisnya adalah 7A dengan kurang min 5A, kemudian min 3B dengan 5B, dan C dengan min 8C. Kita kelompokkan, jadi 7A dikurangi A min 3B tambah 5B dan plus C dikurangi 8C, hasilnya 7 kurangi 1, berarti koefisien 1 ini, jadi 6A ditambah 2B dikurangi 7C. Kemudian yang nomor 9, kurangkan bentuk aljabar yang pertama dengan bentuk aljabar yang kedua. Jadi untuk menyelesaikan ini kita lihat perintah dari pengurangan ini adalah menggunakan dengan, karena dalam operasi pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi ini harus kita perhatikan dulu. Kalau ini dengan, maka caranya adalah bentuk aljabar pertama dikurangi bentuk aljabar yang kedua. Jangan sampai terbalik, beda dengan penjumlahan. Penjumlahan itu komutatif, kalau dibolak-balik hasilnya tetap sama. Bentuk aljabar 1 adalah min 4y kuadrat plus xy kurang 5y kuadrat, kemudian dikurangi. Maka untuk pengurangan jangan lupa ini harus diberi tanda kurung. Ya, jadi kalau dalam pengurangan harus diberi tanda kurung. Sehingga nanti ada, karena apa? Nanti tanda kurang ini akan masuk dalam kurung mengalihkan dengan semua suku yang berada di dalam kurung, sehingga ada tanda-tanda yang berubah. Kita tulis, yaitu min 4y kuadrat plus xy min 5y kuadrat min 2y kuadrat. Nah ini menjadi plus karena ini negatif kali negatif menjadi plus, kemudian negatif kali plus jadi ini. Selanjutnya kita kelompokkan suku yang sejenisnya y kuadrat dengan y kuadrat, xy dengan xy, dan y kuadrat dengan y kuadrat. Min 4y kuadrat min 2y kuadrat plus xy plus 3xy min 5y kuadrat min 5y kuadrat, hasilnya adalah min 6y kuadrat ditambah 4xy dikurangi 10y kuadrat. Kemudian soal yang nomor 10, kurangkan bentuk aljabar 5x kurangi 12y plus 3 dari min 2x plus 7y min 2. Bandingkan dengan yang nomor 9. Kalau nomor 9 ini dengan, ini adalah dari. Maka kalau dari ini kita mulai dari operasi bentuk aljabar yang belakang atau yang 2 ini dikurangi yang depan atau yang 1. Jadi bentuk aljabar yang belakang dikurangi bentuk aljabar depan, sehingga bisa aku tulis yang belakang ini adalah min 2x plus 7y min 2. Jadi ini kita tulis dulu yang belakang ini dikurangi yang pertama atau yang depan dalam kurung 5x min 12y plus 3. Caranya bersama, maka pengurangan ini akan masuk dalam kurung sehingga menjadi 2x plus 7y min 2 min 5x plus 12y min 3. Kita kelompokkan yang sejenis, x sama x, y sama y, konstan dengan konstan, sehingga min 2x min 5x plus 7y plus 12y min 2 min 3, hasilnya adalah min 7x ditambah 19y dikurangi 5. Ini adalah hasil bentuk sederhana dari operasi-operasi dari penjumlahan maupun pengurangan. Semoga anak paham dalam memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tetap semangat belajar darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.